Tadi malam kita sama-sama ada yang hari ke-25 atau 26 gitu ya. Mungkin nanti ada penjelasannya dari Pak Ustadz gitu ya tentang Lailatul Qadar yang berbeda awal puasanya Pak Ustadz. Mudah-mudahan semuanya kita semua mendapat Lailatul Qadar. Amin. Untuk itu mari kita simak penjelasan dari Pak Ustadz. Pak Ustadz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tadarusan kita di kesempatan pada subuh ini, pemberangkatannya dari Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 185. Al-Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kita baca sampai fihil Qur'an saja. Pak RT artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. ya sudah. Allah menyatakan lewat ayat firman sucinya, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihil Qur'an, bulan di mana diturunkannya permulaan Al-Quran. Ada kata permulaan tidak di situ? Iya. Jadi bulan Ramadan, bulan di mana diturunkan Al-Quran. Al-Quran yang mana yang diturunkan pada bulan Ramadan? Tolong diberikan jawaban dulu. Al-Quran yang mana yang diturunkan pada bulan Ramadan? Ya, Quran ada satu kan, nggak ada dua ya. Sekali lagi PRT artinya Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. iya. Allah tidak menyebut tanggal, hanya bulan Ramadan saja. Kenapa? Kira diturunkan satu surat gitu ya. Al-Quran. Iya. Tapi ada terjemah yang diartikan permulaan Al-Quran. Ada terjemah begitu. Jadi surat 2185 itu Allah menyatakan permulaan Al-Quran. Pakai permulaan. Ini Pak, sama baca. Permulaan Al-Quran. Artinya Pak 185. Al-Baqarah 185. Dalam kurung beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Iya. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan permulaan Al-Quran. Kalau permulaan Al-Quran berarti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat yang pertama surat Al-Alaq. Padahal surat Al-Alaq terdiri dari 19 ayat. Jadi Quran yang pertama diturunkan
dari Allah melalui Jibril kepada Rasulullah SAW. 5 ayat yang pertama dari surat Al-Alaq. Kita lihat surat 8. Ini korelasinya. Ayat 41 berbicara tentang ghanimah harta rampasan perang. Pembagiannya bagaimana? Dari kalimat ini agak di tengah sedikit ya, tidak dari permulaan. In kuntum amantum billahi, ada pasti. Agak di tengah sedikit. Ikuti saya. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumat taqul jam'an. Kita baca sampai yaumat taqul jam'an. Artinya PRT, jika kamu beriman kepada Allah, dari sana di tengah sedikit. Ini tentang pembagian ayat 41 tentang pembagian ghanimah. Apa artinya, Pak? Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya 2 pasukan. Ya sudah. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada hamba kami Muhammad pada hari Al-Furqan, yaitu hari bertemunya 2 pasukan di perang Badar. Ada catatan kakinya, Pak? Dibaca catatan kakinya coba. Ya. Silakan dibaca catatan kakinya. Catatan kakinya 365. Pada hari bertemunya 2 pasukan pada perang Badar, hari Jumat tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Sebagian mufassir berpendapat bahwa ayat ini mengisyaratkan kepada permulaan turunnya Al-Quran. Iya. Jadi di surat 8 ayat 41 ada pembagian harta rampasan perang karena perang, bukan harta rampasan perang yang didapat bukan karena peperangan, itu paing, ini ghanimah. Mun seuk aranjeun iman maka Allah jeung kana Quran anu dilungsurkeun ku Allah ka hamba kami Muhammad. Kapan diturunkannya Al-Quran? Pada hari Al-Furqan, hari kemenangan kaum muslimin atas kafirin, yaitu hari bertemunya 2 pasukan. Terjadi perang Badar tahun 2 Hijrah. Itu katanya terjadinya hari Jumat tanggalnya 17 Ramadan. Ayat ini sebagian ahli tafsir mengatakan memberitahukan bahwa permulaan Al-Quran turunnya pada tanggal 17 bulan Ramadan. Permulaan Al-Quran. Jadi tadi syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, ternyata di surat 78 ayat 41 ketemu Pak RT. Ulangi, jika kamu beriman kepada Allah. Ada, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya 2 pasukan Allah. Sudah. Jadi permulaan Al-Quran turunnya di Indonesia dianggap tanggal 17 bulan Ramadan. Ayat yang mengatakan 17 Ramadannya karena terjadi perang Badar dulu hari Jumat tanggalnya 17 Ramadan. Makanya disebut saja hari pertama turunnya Al-Quran.
Kita memperingati nuzulul Quran itu memperingati Quran yang turun dari Allah melalui Nabi kepada Muhammad yang pertama kali permulaan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita lihat surah 97. 97 itu Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Enggak usah dibuka Quran juga hafal kok. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr Lailatul Qadri khairun min alfi syahr tanazzalu alaihim tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Silakan Pak artinya. Pada kain. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Sudah. Di ayat ini Allah menyatakan Al-Quran diturunkannya pada malam Lailatul Qadar. Tanggal 17 Ramadan itu belum masuk Lailatul Qadar. Lailatul Qadar mah adanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir 17 Ramadan belum 10 hari terakhir. Di malam-malam ganjil, di antara malam-malam ganjil, salikur, tilulikur, 5 likur, 7 likur, 8 likur. Ulangi Pak artinya. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Malam Qadar itu ada di antara 10 hari-hari ganjil bulan Ramadan. Pertanyaannya, Quran yang mana yang diturunkan Allah pada malam Qadar itu? Tadi bulan Ramadan. Iya. Ini Quran diturunkan Allah pada malam Qadar. 17 Ramadan belum Lailatul Qadar, Pak. Lailatul Qadar mah di antara malam-malam ganjil kalau tidak salikur, 3 likur, 5 likur, 7 likur, 8 likur. Ibu-ibu gaul sekarang nggak hafal bilangan likur-likur. Tahunnya 21, 23, 25, 29, 27. Likuran itu apa? Pertanyaannya, Quran yang mana yang diturunkan Allah pada malam Qadar itu? Ibnu Katsir tafsirnya mengatakan Quran yang 30 juz, 114 surat, 6.000 sekian ayat turun seluruhnya dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah dibawa oleh malaikat Jibril. Semuanya 30 juz, 114 surat, 6.000 sekian ayat dari Lauhil Mahfuz dibawa oleh malaikat Jibril ke Baitul Izzah ke langit dunia. Blok sekaligus, Bro. Seluruhnya dari langit dunia ke Nabi Muhammad nyicil. Iqra dulu 5 ayat, kemudian ganti lagi surat lain. Jadi Quran yang turun pada malam Qadar itu secara keseluruhan 30 juz,
114 surat, 6.000 sekian ayat. Blok turun, dibawa oleh malaikat Jibril dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Dari langit dunia kepada Nabi Muhammad nyicil dalam waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari atau 23 tahun. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Tahukah engkau Muhammad apakah yang malam Qadar itu? Tidak tahu. Diterangkan Allah. Malam Lailatul Qadar itu adalah satu malam yang dipakai ibadah lebih baik dari 1000 bulan. Malam 1000 bulan. Kalau 1000 bulan bagi 12 itu berapa tahun? 83 tahun lebih ya. Iya, akan sampai ke usia kita ke kepala 8. Wallahu alam. Hampir PLT hampir. Iya, umat Nabi Muhammad kepala 6 kalau 7 lewat. Jarang yang kepala 8. Ada sih memang. Pada malam Qadar turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Pertanyaannya, urusan apa yang diatur oleh para malaikat itu pada malam Qadar? Kalau terjadi Lailatul Qadar itu tidak 21 pasti 23, terutama 25, terutama sekali 27. Turun para malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Urusan apa yang diatur oleh para malaikat dan malaikat Jibril? Pertanyaannya begitu, Pak. Terus kan artinya, tahukah engkau apakah malam kemuliaan itu? Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sudah. Urusan apa sih yang diatur oleh para malaikat dan malaikat Jibril itu? Jawab dulu. Salah juga nggak apa-apa, lagi ngaji kok. Urusan apa itu? Jawabannya ada pada surat 44 Ad-Dukhan ayat 1 sampai 5. Surat 44 itu nama suratnya Ad-Dukhan. Kabut. Ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sudah, saya mubarakah aja apa Pak? Artinya? Amin. Demikian Ya. kitab Al-Quran yang jelas. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sudah. Allah menyatakan lewat ayat firman sucinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Allah yang maha berkah menurunkan Al-Quran yang penuh berkah kepada orang yang diberkahi Allah Muhammad pada malam yang diberkahi. Malam apa itu? Iya, bulan Ramadan, Lailatul Qadar itu. Kita teruskan ayat 4-nya. Ikuti saya. Ikuti kalimat ini. Fiha yufraku kullu amrin hakim amran min indina. Artikan Pak, pada malam itu dijelaskan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan dari sisi. Kata Allah, fiha pada malam itu yufraku kullu amrin hakim,
dijelaskan semua urusan yang besar dari sisi kami. Ada catatan kakinya nggak Pak? Ada. Ya. Yang dimaksud urusan, silakan Pak. 792. Ya, yang dimaksud Segala perkara yang berhubungan dengan kehidupan makhluk seperti hidup, mati, rezeki, nasib baik, nasib buruk, dan sebagainya. Jadi yang dimaksud segala urusan yang dibawa oleh para malaikat dan malaikat Jibril, urusan yang penuh hikmah, urusan yang besar dari Allah. Yang dimaksud dengan urusan-urusan pada ayat itu segala sesuatu yang berhubungan dengan hidup dan kehidupan makhluk, seperti mati, hidup, rezeki, nasib baik, nasib buruk, dan sebagainya. Udah nggak muat lagi dan sebagainya, etc. Pada malam itu turun, ikut saya, tanazzalu malaikatu, ikut saya. Tanazzalul malaikatu. Oh ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Fi lailatul qadr. Ikut saya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Fi lailatul mubarakah. Tanazzalul malaikatu Tanazzalul malaikatu. warruhu fiha Warruhu fiha. fiha Fiha yupraku yufraku kullu amrin hakim kullu amrin hakim. amron min indina. Amrun min indina. Waktu saya ngaji sama kiai dibawa begitu Pak. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Fiha yufraku kullu amrin hakim amron min indina. Bisa mengikuti saya? Bisa ikut saya? Inna anzalnahu Inna anzalnahu fi lailatul qadr. fi lailatul qadr. Inna Inna anzalnahu anzalnahu fi lailatin mubarakah. fi lailatul mubarakah. Tanazzalul malaikatu Tanazzalul malaikatu warruh warruhu fiha fiha. fiha Fiha yufraku yufraku kullu amrin hakim kullu amrin hakim. amran min indina. Amrun min indina. Pada malam Qadar itu turun para malaikat dan malaikat Jibril untuk dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh berkah hingga terbit fajar. Terutama malam 27 Pak. Kalau umroh kita di bulan Ramadan, malam ke-27 itu dijaga ketat sama askar Pak. Berdesak-desakan orang masuk Masjidil Haram, keluarnya juga malam 27 mau sahur berdesak-desakan. Dijaga sekali oleh askar itu. Suhunya tadinya 30 derajat sekian, melorot itu, ada pemantau suhu ya, jadi 20 sekian derajat dan turun hujan. Kalau kita umroh di bulan Ramadan, hendaknya memperhatikan malam 27 itu bludak sekali Masjidil Haram penuh. Karena ada hadis memang, terutama malam 27 ada cirinya hujan turun malam harinya. Zaman Rasul pernah terjadi. Kemarin hujan Hah? malam 25. Ya. Bisa jadi malam 25, bisa terjadi. Malah 27, 23 juga pernah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Quran pada malam yang diberkahi. Malam 1000 malam, 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan malaikat Jibril untuk mengatur segala urusan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, urusan yang besar dari sisi kami. Yang dimaksud dengan urusan-urusan di situ adalah segala yang berhubungan dengan hidup dan kehidupan makhluk, bukan hanya manusia Pak. Segala perkara yang ada hubungannya dengan kehidupan makhluk, bukan hanya manusia. Contohnya seperti hidup, mati, rezeki, nasib baik, nasib buruk, dan sebagainya. Oleh karenanya, pada rangkaian ayat saum diselingi dengan surat 2 186 bab doa.
Ayat saum itu 183 Al-Baqarah sampai 187 itikaf itu. Finishingnya itikaf. Allah menyelipkan bab doa 187, ikut 186 ikut saya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-Baqarah 186 artinya, Pak. Dan apabila hambaku bertanya tentang aku, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Kenapa rahasianya? Pada rangkaian ayat saum Al-Baqarah 183, finishingnya 187 itikaf, Allah menyelipkan berdoa. Ketika kita beritikaf, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, karena akan ada perubahan takdir tahunan di situ. Minta kepada Allah takdir yang baik, minta rezeki, minta kebaikan putra putri kita, istri kita, keluarga kita, mantu kita, dimohonkan ketika kita etikaf. Hanya saja permohonannya bisa bulan Ramadan tahun ini, terkabulnya bisa Ramadan tahun berikutnya, bisa saja. Berdoa itu tidak sebagaimana minum obat, begitu minum begitu sembuh. Itu bahasa iklan supaya payu obatnya. Ada minum obat begitu minum menurut langsung hilang penyakitnya, enggak, Pak. Ada proses. Makanya Allah menyelipkan tentang bab doa sebelum itikaf. Pada malam-malam itikaf silahkan kita bersimpuh pada berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena pada malam itu akan ada perubahan takdir dari Allah. Bukan pada malam nisfu Sya'ban. Hadisnya palsu itu. Tapi yang sesuai pada malam Qadar. Diintai dan dicegatnya dengan itikaf di masjid-masjid. Ada itikaf yang paling utama itu di salah satu 3 masjid. Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah, Masjidil Aqsa Palestina. Itu itikaf yang paling utama. Tapi berdasarkan Quran, itikaf itu yang penting di masjid. Wa antum aqifuna fil masajid. Sementara kalian sedang beritikaf di masjid-masjid. Masjid yang paling utama Masjid Jami, dipakai Jumatan dan salat wajib 5 waktu. Ada orang Arab, "Ustaz, itikaf yuk, saya punya villa." Ada masjidnya enggak, Pak? Enggak di villa. Oh, bukan itikaf kalau di villa. Ngajak itikaf di Lembang, dia punya villa gede sekali. Ada masjidnya apa? Enggak. Bukan itikaf kalau di villa. Boleh juga di surau, dipakai sholat 5 waktu, tidak pakai Jumatan. Kalau di kampung begitu, tajuk. Yang ideal dipakai Jumatan. Di sini nyaman sekali. Airnya enak, tempatnya nyaman. Disuruh diintai oleh Rasulullah SAW. Tapi Lailatul Qadar itu dapat diperoleh sekalipun dia tidak itikaf. Syaratnya sholat malamnya sepanjang tahun. Apa namanya? Ungalungi. Lihat hadis Muslim nomor 736. Lailatul Qadar itu akan didapat oleh orang sekalipun tidak itikaf, tapi sholat malamnya sepanjang tahun. Hari abdi mah sholat malam nanti kadang-kadang ente. Sekalipun dia tidak itikaf di masjid. Muslim 736, Pak. Muslim 736 Malam Qadar. Judulnya Malam Qadar. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, siapa yang melakukan sholat malam sepanjang tahun, niscaya dia bertemu dengan malam Qadar. Nah, siapa yang sholat malamnya sepanjang tahun, wanita juga masuk. Ketika berhalangan tidak dihitung, Pak. Karena berhalangan ya. Nah,
maka dia akan bertemu dengan Lailatul Qadar sekalipun tidak itikaf, di rumah saja. Teruskan, Pak. Teruskan. Sepanjang tahun niscaya dia bertemu dengan malam Qadar. Jawab Ubay, demi Allah, malam itu sesungguhnya terdapat dalam bulan Ramadan. Demi Allah, aku tahu malam itu, di mana Rasul SAW menyuruh kami menegakkannya beribadah pada malam itu, yaitu malam ke-27 Ramadan. Tanda-tandanya ialah besok pagi matahari kelihatan putih tanpa sinar yang menyorot. Tandanya besok pagi sorot mataharinya tidak panas. Itu tandanya. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, orang yang sholat sepanjang tahun, unggal petik sholat malam. Rasul menyuruh beribadah menghidupkan malam Qadar. Lihat hadis Bukhari dengan nomor hadis 29. Ada sholat di malam Qadar, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tapi tidak pakai witir karena witirnya tadi sudah di masjid waktu tarawih. Silakan 29, Pak. Hadis Bukhari nomor 29 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melakukan sholat di malam Qadar karena iman dan ikhlas, niscaya diampuni Allah dosanya yang telah lalu. Mayyakum lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Waktu kita itikaf di malam-malam ganjil, tengah malam kita sholat. Nama sholatnya sholat Lailatul Qadar. Tidak usah digolong-ulang ke niat nama. Berdiri 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, selingi dengan doa, minta kebaikan dunia dan akhirat buat keluarga kita, buat anak kita, buat cucu kita, buat mantu kita. Karena pada malam itu dijelaskan segala urusan tadi yang berhubungan dengan hidup dan kehidupan makhluk, termasuk rezeki dan sebagainya. Berdoa yang sungguh-sungguh di samping Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang harus saya baca ketika saya menanti Lailatul Qadar? Kata Rasul, quli, ucapkan olehmu Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, tuhibbul afwa, Engkau gemar memberikan ampun dan maaf, fa'fu anni, oleh karenanya maaf dan ampun kamu. Diulang-ulang. Ibu lagi berhalangan, lagi ngocok knob, bikin telur, baca aja di rumah. Kalau lagi berhalangan, yang itikaf baca doa, sholat lagi 2 rakaat salam, baca doa lagi, baca Quran, tapi tidak saling mengganggu dengan sama teman itikaf. Reang di masjid baca Quran, simpek baca Quran. Kalau kita itikafnya jam-jaman boleh. Kalau Rasul ideal sekali 10 malam, siang malam, 10 hari terakhir. Kalau kita karena kerja dan sebagainya, jam-jaman nggak Pak? Masuk jam 11 malam, niatkan dan itikaf, salat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian berdoa, kemudian sholat pada malam Qadar 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, semampunya saja, diselingi dengan doa, baca Quran dan sebagainya. Jangan jauh-jauh di Haram Nabawi, Masjid Pusdai saja. Pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ada sholat di malam hari jam 1 malam. Selesainya nanti menjelang makan sahur. Masjid Habibur Rahman UPTN juga sama. Itu sholat di malam Qadar. Tadi tarawih berjalan saja dengan witir. Nanti malam di Saudi pun begitu. Jam 1 waktu setempat ada sholat berjamaah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 salam. Kalau belum witirnya waktu tarawih nanti pakai witir. Kalau belum, kalau sudah jangan witir 2 kali dalam semalam. Hadisnya Bukhari. Hadis lainnya, man ahya lailatul qadri, barang siapa orang yang menghidupkan malam Qadar. Kalau di kampung itu
pakai obor sepanjang jalan, belum ada listrik Pak. Makanan dikirimnya ke masjid. Malam Lailatul Qadar itu ramai di masjid, semarak. Kalau sekarang WhatsApp-nya sudah maju, orang sudah sudah tawafnya di mall, beli baju baru soalnya Pak. Pulang dari mall itu jam 11 malam. Jadi masih ada sisa hari ya, terutama malam 27. Kalau kita umroh di bulan Ramadan, waduh, masuk Masjidil Haram berdesak-desakan sekali. Begitu pun keluar jam 3 subuh karena mau makan sahur, berdesak-desakan lagi. Hadisnya dibaca lagi Pak, Bukhari nomor 29 dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan sholat di malam Qadar karena iman dan ikhlas, niscaya diampuni Allah dosanya yang telah lalu. Itu hadisnya sahih. Sholat di malam Qadar, ya sholat sunat Pak. Kan kita sudah tahu, kita dengan mikirnya nggak apa-apa. Ini hadisnya dijamin kok. Mayyakum man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Di lain hadis, man ahya lailatul qadri, barang siapa yang menghidupkan malam Qadar waktu kita i'tikaf. Kita skorsing dulu, barangkali ada 1-2 pertanyaan yang masuk, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan tadi, apakah benar prosesnya begini? Berarti Al-Quran itu turun pertama kali 5 ayat itu tanggal 17 bulan Iya. Ramadan. Iya. Berarti lalu sepenuhnya Al-Quran sepenuhnya pada 10 malam Lailatul Qadar. Tapi tidak di bulan itu, mungkin kan panjang. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan, tapi tidak di tahun itu, bisa di tahun-tahun berikutnya atau di tahun itu langsung seluruh. Di bulan Ramadan seluruhnya pada malam Qadar. Malam 17 belum, malam Qadar belum. 17 mah belum dari Quran tuh Pak. Lailatul Qadar mah kalau nggak ada 1, 2, 3 atau 25, 27, 29. Di 17 5 ayat dulu baru berikutnya. Iya. Berikutnya mah terus aja nyicil kepada Rasul. Hanya permulaannya 5 ayat pertama. Seluruhnya 30 juz, 114 surat, 6.000 sekian ayat, blok seluruh. Dari Lauhil Mahfuz dibawa malaikat Jibril ke langit dunia. Dari langit dunia lapornya kepada Muhammad selama 23 tahun. Tepatnya 22 tahun, 22 hari, 2 bulan, 22 hari. Maksudnya didekatkan ke langit dunia gitu maksudnya. Turun ke langit dunia dari Lauhil Mahfuz, namanya Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah nyicil kepada Muhammad. Dari Lauhul Mahfuz seluruhnya Pak. Lihat tafsir Ibnu Katsir saja. Menjelaskan tafsir Ibnu Katsir begitu. Ketika menjelaskan surat Al-Qadar dan surat 44 Ad-Dukhan. Makanya saya di huruf kiai itu begitu. Ikuti saya kata kiai. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan di mana diturunkan permulaan Al-Qur'an. In kuntum tu'minuna billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumat taqal jam'an. Masuk ke surat Al-Qadar Pak. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Amron min indina. Selesai. Dibimbing oleh kiainya begitu Pak. Santri jadi hafal ya. Kalau ini kan ada perbedaan awal Ramadan. Iya. Kalau ada perbedaan awal Ramadan, kita kejar aja. Ikuti Muhammadiyah dan ikuti selain Muhammadiyah. Bisa 10 hari terakhir. Malam 27 Muhammadiyah kapan? Besok. Nanti malam. Nanti. 25 tadi. Ya, nanti malam. Jadi kita 10 hari aja. Ikut Muhammadiyah juga masuk, Idul Fitri masuk. Kita Idul Fitrinya hari Sabtu. Sama Pak Idul Fitrinya. Enggak, Muhammadiyah Jumat Pak. Oh, Jumat. Muhammadiyah hari Jumat Pak Idul Fitrinya. Jumat. Ikut lebaran 2 kali. Ada bajunya kayak 2 Pak. 2. Bajunya kayak 2. Kenapa? Itu tadi Yang duluan yang mana kayak gitu. Nah. Terus menghidupkan
menentukan Lailatul Qadar itu kan apakah betul kata ulama nih tidak selalu harus itikaf, tapi dari pagi siang itu sungguh-sungguh sedekah dengan baik gitu. Tidak itikaf saja. Kaitannya dengan itikaf. Lailatul Qadar itu kaitannya dengan itikaf. Makanya Rasul 10 hari terakhir bulan Ramadan itikaf. Boleh tidak itikaf, tapi sholat sepanjang tahun. Mau tidak mau dia ketemu Lailatul Qadar, Pak. Kalau perbanyak sedekah, banyak amal Ya itu bulan Ramadan diperbanyak. Pahalanya aja. Pahalanya diperbanyak. Tapi untuk Lailatul Qadar syaratnya itikaf. Karena turunnya malam Qadar. Betul. Bukan siang. Malam. Tapi boleh Bapak banyak bersedekah sebagainya, silakan Pak, amal soleh. Rasul juga bagikan angin berhembus sedekahnya. Ya. Kalau itikaf itu apa mesti harus di masjid? Harusnya masih Pak. Atau di rumah? Di rumah. Lihat Qurannya, lihat. Surat 2187. Panjang tapi pada kalimat ini saja ya. 2187. Pak Cece mau di rumah. Begini kalimatnya. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ada. Dan janganlah kamu bercampur dengan istrimu sementara kamu sedang itikaf di masjid-masjid. Masjidnya disebut Pak. Ada penjelasan Ustaz, dari kiai juga di Jawa Barat nih. Cuman saya lupa sumber hadisnya. Itu bahwa itikaf itu boleh juga di rumah. Enggak bisa. Dan Qurannya Pak. Dan janganlah kau campuri istrimu sementara kamu beritikaf di masjid-masjid. Silakan. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beritikaf dalam masjid. Iya. Sudah, satu ya. Yang kedua surat Al-Baqarah 125. Pada kalimat ini Allah menyuruh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membersihkan rumah. Baitullah itu. Rumah itu Baitullah. Dari kalimat ini, wa ahidna, ada enggak? Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitia. Nah, baitia itu rumah, Pak. Jadi boleh di rumah bukan. Ada wa ahidna, ada Pak. Bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang lewat tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku dan orang yang sujud. Arabnya wa ahidna, ada Pak. Wa ahidna baitia wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitia lit-taifina wal akifina war ruk'i sujud. Ibrahim, bersihkan rumahku kata Allah. Baitia, rumahku, masjid Baitullah. Ada wa ahidna? Coba. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitia lit-taifina wal akifina war ruk'i sujud. Jadi ulama yang membatalkan boleh itikaf di masjid salah, karena Qur'annya sedangkan kamu beritikaf di masjid-masjid. Itikaf yang paling ideal di salah satu 3 masjid. Masjidil Haram Makkah, Masjid Nabawi Madinah atau Masjidil Aqsa. Kalau kita yang jauh ongkosnya gede. Sudah saja ini masjid di masjid-masjid. Yang ideal Masjid Jami. Didirikan Jumat di masjid itu dan salat 5 waktu. Kalau di kampung boleh. Ada tajuk sholat 5 waktu ada, tapi Jumatan tidak ke kaum saja. Tapi yang ideal didirikan Jumat ini didirikan Jumat, sholat 5 waktu juga bagus. Rumahku berarti rumah Allah di sini ya. Iya, masjid lah. Masjid. Ustaz, Ya. pengertian tajuk itu kan apa? Surau. Ya surau, surau kecil. Tapi kalau di rumah ada musola ya. Di masjid bukan di musola. Musola memang tempat sholat Pak. Artinya musola itu tempat sholat. Tapi itikaf di musola nggak bisa. Itu harus di masjid Saya saja. lupa kemarin saya lihat di ini apa Ustaz siapa tuh yang mau bikin sekolah di sebelah kita ini yang nggak jadi. Pak Am. Am. Ustaz Am. Iya itu teh Pak. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masjid. Janganlah kamu bercampur dengan mereka istrimu
sedang kamu beritikaf di masjid-masjid. Jadi syarat itikaf itu di masjid. Kalau batal wudhu lagi harus selalu punya wudhu, Pak. Kalau yang di rumah itu yang tahajud tiap hari. Iya, akan mendapat Lailatul Qadar, Pak. Susah, Pak. Udah tiap hari. Sabtu Pak. Sepanjang tahun tuh tiap malam tahajud terus. Dan kalau mau campur dalam puasa kan melakukan hubungan sama Jadi begini, Pak. makanya Sahabat itu itikaf jam-jaman, Pak. Tidak full time. Waktu menjelang subuh, set. Charles, cara kelas. Subuh dulu istrinya, udah batal itikafnya. Pulang ke rumah itu itikafnya batal. Bercampur dengan istrinya, batal itikaf. Jadi kalau Bapak itikafnya jam-jaman, masuk jam 11, pulang jam 2, mau makan sahur, udah batal itikafnya. Jadi silakan Bapak bercampur, karena Bapak itikafnya sudah terbatas. Masuk jam 11 sampai jam 2. Kecuali yang full 10 hari di masjid. Kecuali full 10 hari. kalau gini Ustaz gimana? Kita misalnya keluar dari masjid ini kan area Ya, masjid. keluar ke masjid, terus kita tidak batal. Masuk lagi masjid mesti niat lagi nggak? Enggak apa-apa. Niatnya di awal aja, Pak. Niat akan sekian jam. Jadi begini, orang-orang yang ahli hisab nggak kuat ya. Keluar masjid dulu ngerokok dulu sama waduh. Sebab Nah, ngerokok dulu, udah gitu masuk lagi nggak apa-apa, Pak. Silakan. Itu ahli hisab itu. Ahli hisab keluar dulu, Pak. Kayak ngerokok tuh kuat, Pak. Jam 1 teh. Keluar di area masjid, Pak. Udah nyabatang masuk lagi. Jadi kita mah pembelajaran, Pak, karena kita itu banyak urusan, nyari cangkeng, tiara mati. Jadi tidak full time ya. Orang-orang mengatakan lain itikaf atau tanama itikafan. belajar. Kalau mau pembelajaran ya, kalau mau itikaf harus full siang malam. Ada suami, istrinya 2, dibawa itikaf dua-duanya mah hebat, Pak. Orang kaya sih. Karena gini Bu Ustaz, maaf ya di agak panjang sebenarnya. Iya. Ingat ini ya. Karena di dalam ceramah di khutbah Jumat juga ada yang membolehkan kita dari rumah niat aja itikaf. Di mana? Iya di masjid. Iya. Di rumah. Iya. Itikaf. Terus? Setelah itu kan pulang biasa aja kayak begitu. Tapi niatnya inam biniat. Jadi begini, definisi itikaf, al-i'tikafu al-muktsu fil masjidi biniyatin taqarruban ilallah azza wajalla. Kita itikaf, Pak, dari ibadah subuh sampai jam 6 pengajian. Niatkan itikaf. Jadi jam-jaman boleh. Saya diurus oleh Kiai. Dalam proses pembelajaran itikaf jam-jaman, Pak. Masuk jam 11 malam, keluarnya jam 1 boleh, Pak. Nanti masuk lagi, tinggal lagi gitu ya. Iya. Jadi enggak Bapak hari pertama masih jam 11 malam, pulang jam 1. Hari kedua terus sampai nanti malam ke-27 makan sahur di masjid. Ada dapur di sini masjid. Keluarkan kencelengnya. Ada Kan kopi. siang juga boleh, tinggal Karena? zuhur sampai asar di sini. Pulang Boleh, dulu, boleh, malam boleh. datang lagi. Itikaf itu al-muktsu fil masjidi biniyatin taqarruban ilallah azza wajalla. Itikaf itu berdiam diri di dalam masjid dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah. Secara umum definisi itikaf itu masuk. Tapi secara khusus Ramadan siang malam. Kita tutup formalnya sudah jam 6 kurang. Oh iya boleh. Iya ya. Pada Lailatul Qadar Iya. dari langit dunia ke Nabi Muhammad itu Nyicil. kurang lebih selama 23 tahun. Iya. Itu bisa di Makkiyah, bisa di Mekah, Di Madinah betul. itu selalu di bulan Ramadan atau di komisional. Turunnya nyicilnya waktu Rasul berada di Mekah terus ya Madinah selama kurang lebih 23 tahun Rasulullahnya. Tidak hanya Ramadan. Selalu di bulan Ramadan Enggak, atau komisional. enggak di bulan Ramadan aja. Yang nyicil mah, Kondisinya tetap. ya, yang nyicil mah bukan di bulan Ramadan, Campur. aja. Terima kasih. Kalau yang permulaan Quran di Ramadan, Ramadan. kalau yang selain permulaan Quran terus turun Pak. Di Arafah waktu Rasul wukuf, ya Mekah Madinah aja karena Rasul misalnya Mekah dan Madinah ya, iya Pak.
Saya tutup formalnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal adzim li wa lakum wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masih ada pertanyaan? Satu. Kalau terdengar dari mulai pembahasan tuh Pak Ustadz, kayaknya perempuan itu tiri ya. Jadi kelihatan itikaf itu laki-laki. Dalam bahasa tadi laki itikaf jangan sampai istri. Berarti istri itu tidak itikaf. Itikaf Pak. Istri-istri Rasul waktu Rasul masih hidup bikin tenda, kata Rasul nanti aja. Setelah Rasul wafat, istri Rasul beritikaf. Jadi perempuan itu itikaf harus ada mahram, kecuali kalau ke rumah ke masjidnya dekat, rumahnya di sana masuk masjid. Kalau itikafnya keluar harus ada mahram, anak laki-laki dewasa. Boleh perempuan itikaf boleh. Campur di situ hubungan badan. Maksudnya dari situ dan sampai sampaikan kepada ayat atau hadis yang menerangkan bahwa istri itu tidak wajib di masjid, sholat, terus wajibnya di rumah. Iya, sholat betul Pak. Memang ada diskriminasi atau gimana Pak? Atau memang Ada hadis, begitu? sebaik-baik perempuan tuh sholatnya di kamarnya, itu ada hadis. Tapi kalau mau berjamaah suami jangan larang, harus memberikan izin. Ada hadis lagi. Kalau istri ingin berjamaah suaminya jangan larang. Tapi yang paling utama istri itu sholatnya di rumah, di kamarnya. Itikaf paling harus di masjid istri juga ya. Iya, perempuan juga di masjid itikaf itu dengan suaminya katakanlah atau dengan mahram anaknya yang sudah gede. Kumaha? Masjidnya jadi sepi kalau nggak ada ibu-ibu. Ada ibu-ibu jadi sepi sana. Ada yang ngobrol. Ibu-ibu mah ngaramekeun ya punya. Iya mau itikaf ibu boleh. Istri Rasul juga setelah Rasul wafat itikaf. Diantar sama Pak Surya gitu. Ya. Malam 26 nanti ya 27. Jadi dua-duanya Pak Ustadz ya. Iya, diantar suaminya atau anaknya yang gede. Mahram. Bukan yang malam 27 kalau yang Muhammadiyah ikut gitu ya. Yang 27 juga dikejar dua-duanya. Jadi 10 hari terakhir aja masuk nanti. Muhammadiyah dan pemerintah masuk kalau dikejar. Pak RT mah ngejar malam-malam ganjil. Nyamalan ganjil Muhammadiyah beda nanti. Kecuali 27. 27 pribadi aja, jangan bawa yang lain pribadi. 27 Keyakinan kita oke. Cekap rupinanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita masih ada waktu 26, 27, 28, 29 ya. Mudah-mudahan kita semua dikuatkan oleh Subhanahu wa taala untuk menjalankan